Jodoh Dokter Kimi, episode 14. Kimi berjalan masuk gedung yang setiap hari ia tempati melaksanakan tugas mulianya. Menyapa petugas kesehatan lainnya yang ia temui berpapasan. Tak lama, suara seseorang terdengar memanggil namanya. Kimi menautkan kedua alisnya. Dokter Aidil? Maaf kalau saya menghalangi jalanmu. Dokter Aidil telah berdiri di depan Kimi. Tidak apa-apa, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Kimi to the point, karena memang ia sedang terburu-buru. Ia harus memeriksa pasiennya. Apa kamu punya waktu sore ini? Tanya Aidil dengan santainya, tapi tidak degupan jantungnya. Pria itu hanya berharap Kimi tidak merasakannya. Kimi menatap Aidil dengan raut wajah bingung. Kenapa dokter ini menanyakan waktu senggangnya? Tiba-tiba saja ucapan inggit tempo hari melintas di pikirannya. Apa iya? Masih ragu dengan tebakan inggit. Karena melihat Kimi dengan raut wajah bingung, Aidil pun menjelaskan. Begini Kimi. Kimi tersentak saat Aidil memanggil namanya dengan santai, tanpa embel-embel dokter seperti biasanya. Saya ingin mengunjungi panti sebentar sore untuk memeriksa anak-anak di sana seperti biasanya. Kebetulan partner saya berhalangan. Apa kamu bisa membantu saya? Kenapa harus aku sih? Aku kan sudah janjian dengan Ethan mau bertemu sore ini. Tapi ini, aku juga gak enak untuk menolak. Batin Kimi. Dengan berat hati, Kimi mengangguk. Ini tugas yang mulia pikirnya. Bertemu dengan anak-anak panti asuhan dan membuat mereka tersenyum. Semenjak sahabatnya Aurora menikah, mereka setiap bulan berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi dan bermain dengan anak-anak di sana. Hal itu merupakan kebahagiaan tersendiri, bisa melihat mereka tertawa senang. Terlebih lagi jika mereka datang membawa hadiah. Antusias anak-anak sangat jelas terlihat. Dan itu bisa menjadi obat dikala penat dengan segala aktivitasnya. Terima kasih Kimi. Ujar Aidil tersenyum. Saya akan menghubungi kamu sebentar sore. Kimi sedikit salah tingkah memandang dokter Aidil. Apalagi saat dokter itu tengah tersenyum manis. Berdiri di sini cukup membuat keduanya menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, wajah dokter di depannya memang sangat mencolok, mengundang mata untuk memandangnya. Ia harus segera mengakhiri ini. Ia harus ke ruangannya sekarang dan bertemu dengan pasien-pasiennya, sebelum beredar lagi gosip yang menyesatkan. Kalau begitu, saya duluan Dokter Aidil. Pamit Kimi dengan malu. Silahkan. Jawab Dokter Aidil sesantai mungkin. Dokter Aidil berdiam diri, memandang punggung Kimi yang telah menjauh. Aku akan mengatakannya. Aku tidak ingin menunda lagi. Kimi memegang HP-nya, mencari kontak pria cerewet untuk membatalkan pertemuan mereka sore ini. Halo Kim, sahut Ethan dari sebelah telepon. Halo Ethan, ada apa? Kau sudah kangen pada aku ya? Sabar Bu Dokter, kita akan bertemu kok sore ini. Wajah Kimi merona mendengar candaan Ethan di balik telepon. Ia tersenyum malu. Pria cerewet ini cukup percaya diri ternyata. Siapa juga yang kangen? Itu, aku rasa kita tidak bisa bertemu sore ini. Besok aja gimana? Kenapa? Itu, aku harus menemani Dokter Aidil ke panti asuhan buat periksa anak-anak di sana. Kenapa harus kamu? Kenapa bukan yang lain saja? Dokter di sana kan banyak. Terdengar suara yang cukup ngegas dari seberang telepon sana. Kimi mengetuk bibirnya,
menjauhkan sedikit benda pipi yang semula menempel di telinga kirinya. Takut Ethan mendengar suaranya yang terkikik geli. Kenapa seolah-olah mereka ini adalah pasangan kekasih yang sedang memberikan laporan tentang kegiatan keseharian mereka. Sungguh manis. Kimi, kenapa kamu diam? Gak sabaran banget sih tuan muda. Batin Kimi. Iya Ethan, jawab pasrah Kimi. Ish, jangan ngambek gitu dong. Partner Dr. Aidil hari ini berhalangan. Jadi tadi dia meminta bantuanku. Aku juga tidak enak untuk menolaknya. Aku janji besok kita ketemu deh. Jelas Kimi panjang lebar. Terserah kamu saja. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Aku lagi sibuk. Belum Kimi menjawab, panggilan itu telah terputus secara sepihak. Kimi menatap heran benda pipi di tangannya. Apa dia sedang merajuk? Tebaknya kemudian lalu tersenyum. Pasti dia sangat manis sekarang. Kimi meletakkan ponselnya lalu memutar-mutar kursinya, membayangkan seperti apa ekspresi Ethan saat ini. Kenapa dia jadi bertingkah seperti seorang kekasih? Mengetuk pelan kepalanya. Apa sih yang kamu pikirkan, Kimi? Stop membual. Sementara di ruangan kerja dengan interior yang cukup mewah, Ethan meletakkan HP-nya di meja dengan keras hingga menimbulkan suara. Beruntung layar HP itu tidak retak. Wajahnya terlihat kesal. Pasti tuh si bule sengaja mengajak Kim. Pasti dia mau berduaan dengan Kim. Mengetuk meja dengan kepalan tangannya berulang kali. Pasti hanya akal-akalannya saja kalau temannya berhalangan. Licik juga tuh si bule. Tuduhnya lagi memandang HP di meja. Entah sejak kapan, si bule jadi panggilan yang disematkan untuk pria yang seprofesi dengan wanita pujaan Ethan itu. Tapi sekarang dia benar-benar kesal jika mengingat nama dokter itu. Apalagi membayangkan wajahnya yang tengah tersenyum lembut ke Kimi di malam itu. Kekesalannya semakin meningkat. Aku harus mengikuti mereka nanti. Bisa-bisanya dia mencuri starku. Keputusan pun telah ditetapkan. Sore ini dia akan menjadi penguntit amatiran. Pekiknya saat melihat seseorang yang telah berdiri tegar di depannya dengan wajah datar. Sedatar tripleks. Sejak kapan kau di situ, Romi? Serunya. Kenapa aku tidak melihatnya masuk? Gumam Ethan. Sejak Anda memaki-maki seseorang yang bernama si bule itu, Tuan. Jawabnya kemudian. Tak ada sedikit pun senyuman di wajah yang terbilang gagah tersebut. Itu artinya dia mendengar semua apa yang kukatakan. Batin Ethan. Ethan berdehem, mengusir kecanggungannya. Itu batalkan rapatku sebentar sore. Perintahnya dengan malu-malu. Saya mengerti, Tuan. Jangan salah paham dulu. Itu karena aku ada acara. Pintanya lagi masih terbata. Anda lucu sekali, Tuan. Batin Romi. Iya, Tuan. Saya mengerti. Acara penting untuk mengungkit seorang. Ethan membulatkan matanya, melempar pulpen yang tak jauh darinya ke arah Romi, tapi dengan sigap asisten itu menghindar. Romi mengambil pulpen tersebut dan kembali meletakkannya di meja tanpa berekspresi. Apa perlu saya menemani Anda, Tuan? Tawar sang asisten itu membuat bosnya berseru keras. Pasalnya itu bukan tawaran sebenarnya, tapi sebuah ejekan. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Mendelik Romi tak suka. Kau sangat menyebalkan, Romi. Saya tahu, Tuan. Kenapa aku bisa bekerja sama dengan orang modelan seperti ini? Lihat. Dia tersenyum tipis. Dia terang-terangan mengejekku. Batin Ethan meronta. Berhenti tersenyum, Romi. Aku tahu kau sedang mengejekku. Kau belum tahu bagaimana gilanya seseorang kalau sedang jatuh cinta. Aku harap kau lebih gila nantinya.
Itu tidak akan terjadi, Tuan. Cih, percaya diri sekali. Mengapa kau kesini? Mengakhiri perdebatan karena sudah kehabisan kata-kata. Ada yang harus Anda tanda tangani, Tuan. Membawa beberapa kertas ke meja ke depan Ethan. Sebelum membubuhi tanda tangan di kertas itu, Ethan menatap Romi yang tak berekspresi. Dan itu sangat-sangat menjengkelkan. Romi mengambil kertas itu setelah selesai, membungkukkan sedikit badannya. Saya permisi, Tuan. Semoga acara Anda berjalan dengan lancar. Dengan refleks Ethan melempar kembali pulpen di tangannya. Tapi Romi lagi-lagi bisa menghindar. Lalu kemudian meninggalkan ruangan itu dengan cepat.